batuk benar-benar menyiksa. Tapi untunglah dia selalu sedia Konidin. Konidin melenyapkan batuk saya dengan cepat. Konidin benar-benar manjur untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mila Ulfatura Iko, mahasiswa program studi farmasi Universitas Peradaban. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengaruh iklan televisi terhadap perilaku masyarakat berkaitan dengan swamedikasi, di mana tugas ini dimaksudkan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Pengobatan Sendiri dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aziz Ismunandar, S.Farm APT MM, selaku dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Salah satu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat adalah berkaitan dengan kesehatan. Ketika seseorang merasakan sakit, maka seseorang tersebut akan berusaha untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Pilihan yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan dari suatu penyakit yaitu dengan berobat ke dokter atau dengan mengobati diri sendiri. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008, upaya yang paling banyak dilakukan masyarakat untuk mengatasi gejala penyakit sebelum mencari pertolongan dari tenaga kesehatan adalah dengan pengobatan sendiri atau biasa disebut dengan swamedikasi. Sebelum kita mengulik terkait dengan pengaruh iklan televisi terhadap perilaku swamedikasi masyarakat, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu swamedikasi. Swamedikasi merupakan suatu usaha dalam pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit. Hal ini disampaikan oleh World Health Organization atau WHO. Swamedikasi biasanya dimaksudkan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami oleh masyarakat seperti demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit mah, cacingan, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Apa saja sih faktor peningkat swamedikasi? Ternyata, faktor yang meningkatkan swamedikasi pada masyarakat berkaitan dengan pengetahuan masyarakat dan perkembangan teknologi, motivasi pencegahan dan pengobatan penyakit ringan yang dikenali, ketersediaan dan kemudahan mendapatkan obat-obatan yang dibeli bebas tanpa resep dokter atau over the counter, serta diterimanya pengobatan tradisional sebagai bagian dari sistem kesehatan. Nah, tingginya angka swamedikasi harus tetap diwaspadai karena pelaksanaan swamedikasi diprediksi akan banyak mengakibatkan kesalahan penggunaan obat atau medication error yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Untuk melakukan swamedikasi secara aman, rasional, efektif, dan terjangkau, maka masyarakat perlu menambah pengetahuan dan melatih keterampilan dalam praktik swamedikasi sehingga memerlukan informasi yang jelas dan terpercaya agar penentuan kebutuhan jenis atau jumlah obat dapat diambil berdasarkan alasan yang rasional. Informasi yang didapatkan oleh masyarakat harus bersifat objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan karena hal tersebut berkaitan dengan obat yang akan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari anggota masyarakat maupun dari media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, dan sebagainya. Salah satu media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat adalah televisi. Televisi merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat, di mana televisi memberikan informasi berupa pesan-pesan yang dalam kecepatan tinggi menyebar ke seluruh pelosok dunia. Secara teknis, televisi memiliki kemampuan untuk mencapai halayak dalam jumlah tak terhingga pada waktu bersamaan. Oleh karena itu, televisi harus memiliki sifat yang informatif, rekreatif, dan edukatif untuk memberikan informasi sebaik mungkin kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa sumber informasi masyarakat dalam memilih obat yaitu dengan melihat tayangan iklan di televisi sebanyak 55%, 40% berasal dari teman atau anggota keluarga, dan 5% berasal dari radio, poster, atau spanduk.
Iklan merupakan pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Secara sederhana, iklan dapat diartikan sebagai suatu seruan informasi untuk membuat audiens berpaling dan memperhatikan pesan tersebut. Iklan menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan fisik yang sifatnya sementara seperti alat kecantikan, makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan kendaraan. Berdasarkan iklan yang kita lihat sehari-hari, pola pemilihan kebutuhan masyarakat tentunya dapat terpengaruh. Begitu pula dengan pemilihan obat yang akan digunakan untuk meningkatkan, mengobati, maupun mempertahankan kesehatan. Iklan yang dipublikasikan harus memenuhi persyaratan yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Iklan di media elektronik sangat berperan dalam membentuk persepsi masyarakat dibandingkan dengan media lain. Hal itu disebabkan karena promosi yang banyak dilakukan oleh pihak produsen. Kesalahan pada pemilihan obat akibat pengaruh iklan dapat berdampak luas, mulai dari tidak sembuhnya gejala penyakit yang dirasakan, hingga munculnya efek samping obat yang tidak diinginkan. Lantas, bagaimana pengaruh iklan obat terhadap masyarakat? Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diambil kesimpulan dari beberapa jawaban partisipan yang telah diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayah Rahmawati pada tahun 2011, berkaitan dengan pengaruh iklan obat flu di televisi terhadap pemilihan obat secara swamedikasi pada masyarakat di Malang, diketahui bahwa iklan obat flu di televisi berpengaruh positif terhadap pemilihan obat flu secara swamedikasi oleh masyarakat. Semakin besar pengaruh parameter iklan obat flu, maka semakin banyak pula masyarakat yang memilih obat flu berdasarkan iklan yang dilihat di televisi. Disebutkan pula pada penelitian yang dilakukan oleh Pristianti Liza dan Mufarihah pada tahun 2021 berkaitan dengan korelasi iklan obat demam di televisi terhadap pemilihan obat pada swamedikasi, disebutkan bahwa iklan obat demam di televisi berkorelasi terhadap pemilihan obat demam oleh ibu rumah tangga dalam swamedikasi. Semakin meningkat frekuensi ibu rumah tangga yang menonton iklan obat demam di televisi, maka semakin meningkat pengaruhnya terhadap pemilihan obat demam. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Winata dan Nur Cahya tahun 2017, disebutkan bahwa pengaruh terpaan iklan obat non-resep pada televisi terhadap sikap masyarakat dalam pembelian obat non-resep yaitu sebesar 46,2%. Seperti yang pernah dilakukan oleh survei tingkat konsumsi media di Indonesia tahun 2015 dari The Marketers, presentasi tertinggi dari media televisi yaitu sebesar 52,2%, internet 42,1%, radio 0,4%. Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sriatul Adawiyah, Nur Cahaya, dan Diva Intania terkait dengan hubungan persepsi terhadap iklan obat laksatif di televisi dengan perilaku swamedikasi masyarakat di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara persepsi terhadap iklan obat dengan perilaku swamedikasi masyarakat. Sebanyak 77,4% persepsi responden terpengaruh terhadap iklan obat dalam pengobatan sendiri. Berikut adalah contoh obat-obatan yang biasa diiklankan di televisi. Berkaitan dengan pengaruh iklan televisi terhadap perilaku swamedikasi masyarakat, tentunya perlu diperhatikan pula bahwa sebagian besar iklan obat masih membawa pesan yang menyesatkan dan kurang lengkap. Iklan hanya memberikan setengah kebenaran, yaitu tidak menyampaikan hal-hal berupa realita yang negatif, namun hanya menyampaikan hal-hal yang dipandang positif. Iklan-iklan obat yang membawa pesan yang tidak lengkap tersebut merupakan informasi yang menyesatkan dan dampaknya terhadap penggunaan obat yang berlebihan, penggunaan obat pada kondisi yang sebenarnya tidak memerlukan obat, pemilihan obat bebas yang keliru, penggunaan obat oleh orang yang sebenarnya tidak boleh menggunakannya, dan mengira efek samping suatu obat sebagai gejala penyakit lain. Kelengkapan informasi iklan yang disajikan di televisi perlu untuk diketahui konsumen agar dapat menentukan pilihan yang tepat dalam swamedikasi. Dari sini bisa diketahui ya teman-teman,
bahwa iklan televisi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap persepsi dan pemikiran masyarakat terkait dengan swamedikasi. Oleh karena itu, penting untuk kita menyampaikan bahwa tidak semua informasi harus dipercayai dan perlu disampaikan pula bahwa lebih cermat lagi dalam memilih informasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa mengelola informasi dengan bijak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting